Si paling perdana. Kepolisian telah menangkap oknum ASN DJP berinisial FAF karena melakukan KDRT terhadap istrinya di Bekasi. Penangkapan dilakukan setelah FAF diperiksa dan dijerat dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. DJP telah memberikan pembinaan kepada FAF sesuai peraturan kepegawaian. Mereka tidak mentolerir pelanggaran etika, nilai kemanusiaan, atau hukum. Video viral peristiwa ini telah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Tindakan KDRT tidak dapat diterima dan harus dihentikan. Selamat malam Indonesia, Kevin Manoy dan Jordan Gozali menghantarkan DNP Evening News edisi hari ini Selasa 27 Agustus 2024. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut fokus utama kami untuk malam ini. Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan telah resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Pramono Anung Rano Karno resmi diusung PDIP untuk Pilkada Jakarta 2024. Serta pemerintah siapkan langkah hadapi masuknya cacar monyet ke tanah air. Kami mulai DNP Evening News malam ini dari pendaftaran calon kepala daerah. Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan telah resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Jawa Barat di Bandung hari ini. Keduanya tiba di kantor KPU Jawa Barat menaiki kuda hias dan mengenakan pakaian putih, diiringi partai pengusung, relawan, dan simpatisan yang sebelumnya berkumpul di lapangan Persib Bandung. Pasangan ini merupakan yang pertama mendaftar di KPU Jawa Barat. Deddy Mulyadi mendaftar dengan dukungan 13 partai pengusung. Ia bersyukur bisa mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat. Dalam kesempatannya, Deddy Mulyadi juga meminta maaf atas kemacetan yang disebabkan oleh rombongannya saat menuju KPUD Jawa Barat. Ia berharap pengorbanan yang diberikan dalam waktu 2 jam tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. PDIP akan mengusung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta 2024. Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum PDIP, Oli Dondo Kambe. Nama Anies Baswedan sebelumnya dijagokan oleh PDIP, namun tidak disebutkan dalam acara pengumuman bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang 3 di kantor DPP PDIP. Anies dijadwalkan untuk menyambangi kantor DPP PDIP, namun tidak terlihat hadir dalam acara tersebut. Ia sudah meminta restu kepada ibunya sebelum berangkat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dijadwalkan ke kantor PDIP, namun tidak dijelaskan lebih detail tujuannya. Ada foto yang menunjukkan Anies Baswedan dan Rano Karno tengah berdiskusi di gedung B kantor DPP PDIP. Pertemuan tersebut untuk membicarakan pandangan mereka terhadap masa depan Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan rekomendasi dukungan untuk Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada Pilkada 2024. Sebelumnya Golkar telah memberikan rekomendasi kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusuma, namun sikap ini berubah karena Airin adalah anak kandung Golkar. Bahlil menyatakan bahwa Golkar juga mendukung Ade Sumardi yang merupakan kader dari PDIP. Hal ini menunjukkan keterbukaan dan inklusivitas partai berlambang pohon beringin. Bahlil menegaskan bahwa Golkar tidak membeda-bedakan calon dari partai manapun, sesuai dengan arahan Jokowi dan Prabowo. Prabowo telah menyerahkan semua keputusan politik kepada partai-partai Kim. Sebelumnya Airin dan Ade mendapatkan dukungan dari PDIP yang diberikan langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Terkait hal ini, Bahlil menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan penting dalam politik. Dengan demikian, Golkar kini mendukung Airin dan Ade dalam Pilkada Banten 2024.
Ketua DPP PDIP dan Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah menyatakan kemungkinan besar PDIP akan mengusung Menteri Sosial Tri Risma hari ini sebagai calon gubernur Jawa Timur. Said berharap pengumuman resmi mengenai hal ini dapat dilakukan dengan segera. Belum ada informasi mengenai calon wakil gubernur yang akan mendampingi Risma, namun Said menyebut bahwa pembicaraan masih terus berlangsung. Selain itu, PDIP juga sedang melakukan diskusi dengan PKB dan menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Pengumuman resmi calon gubernur Jawa Timur diharapkan segera dilakukan oleh DPP partai. Diperkirakan bahwa PKB juga akan terlibat dalam proses ini. Warga DIY berhamburan keluar akibat gempa 5,8 magnitudo di Gunung Kidul. Seorang pedagang bernama Ahmad meninggalkan dagangannya karena merasakan getaran yang kencang. Mahasiswa juga keluar dari rumah dengan rasa takut. Sementara warga lain bernama Mustaqim terbangun oleh getaran gempa dan langsung keluar rumah. Gempa berpusat di 95 km barat daya Gunung Kidul, Yogyakarta dengan kedalaman 30 km dan tidak berpotensi tsunami. BMKG melaporkan gempa dirasakan di Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta dengan intensitas 3 hingga 4 mmi. Ini merupakan gempa terasa lebih kencang dibandingkan sebelumnya dan masyarakat tetap dihimbau untuk waspada terhadap gempa selanjutnya. Pemerintah meningkatkan kewaspadaan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Bandara I Gusti Nugraha Bali untuk mencegah importisasi penyakit cacar monyet. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan keputusan ini diambil setelah rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Pengawasan di jalur internasional termasuk pemeriksaan suhu badan fisik dan pengisian e-hak. Aplikasi e-hak akan diberlakukan kembali karena Indonesia akan menggelar Forum Indonesia Afrika kedua di Bali. Meskipun demikian, tidak ada larangan perjalanan internasional, hanya peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit Mpox. Sandiaga menekankan pentingnya pemeriksaan suhu dan fisik di bandara untuk deteksi dini penyakit Mpox. Demikian tadi DNP News. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kevin Manoy dan Jordan Gozali pamit undur diri. DNP News lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia, selamat beristirahat.